Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Dinur dengan NIM 2109076017. Di sini saya akan menjawab terkait dengan mata kuliah tugas UAS dari mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja yang pertama di sini soalnya perhatikan topologi switch layer 2 pada gambar di bawah ini. Jadi di gambar ini ada tiga switch, ada switch A, switch B, dan switch C. Dengan asumsi semua switch dimulai dengan tabel switch forwarding kosong, host X dengan alamat fisik X mengirimkan paket yang ditujukan untuk host Z. Isilah tabel di bawah dengan semua paket yang dikirim melalui jaringan sampai pesan tiba di host Z. Nah, jadi eh, kita akan menjelaskan apa host X ini nanti dari host X dengan tujuan menuju host Z. Langsung saja. Ya, berikut adalah permusat paket yang dikirim melalui jaringan dari host X sampai tiba ke host Z. Ya, awal-awal itu host X akan mengirimkan paket yang ditujukan untuk host Z. Hmm. Nah, terus switch A ini akan meneruskan paket ke semua port kecuali port satu yang terkait dengan informasi host ke Z dalam tabar penerusan. Oleh karena itu, switch B akan meneruskan paket ke semua port kecuali port 3 yang terhubung ke host Y. Nah, selanjutnya itu eh, switch B ini akan menerima paket dari switch A, bisa dilihat pada port 3 dan port 4 ini. Eh, dan akan melihat alamat fisik Z dalam paket dan akan melihat bahwa tidak ada informasi tentang Z dalam tabel forwarding. Oleh karena itu, switch B akan meneruskan paket ke semua port kecuali port 2. Ini yang terhubung ke host Y. Nah, selanjutnya switch switch C ini akan menerima paket dari switch B. Bisa dilihat pada eh, port 6 ini. Lalu switch C ini memeriksa alamat fisik Z dalam paket dan memverifikasi bahwa tabel penerusnya tidak berisi informasi tentang apapun tentang Z. Oleh karena itu, switch C akan meneruskan ke semua paket kecuali port 7 yang terhubung ke host Z. Bisa dilihat pada switch C ini. Nah, terus langkah selanjutnya switch B ini menerima paket dari switch C. Dikembalikan dari switch C ke switch B dikarenakan eh, switch B ini mendeteksi alamat fisik Z dalam paket dan menemukan bahwa Z terhubung ke port 6. Oleh karena itu, switch B akan meneruskan paket ke port 6. Terus selanjutnya switch C ini akan menerima paket dari switch B. Terus switch C ini akan melihat alamat fisik Z dalam paket dan mengetahui bahwa Z terhubung ke port 7. Oleh karena itu, switch C akan meneruskan paket ke port 7. Selanjutnya, host Z akan menerima paket dari switch C yang dikirimkan pada saat yang sama, di mana paket yang dikirim dari switch A ke switch B seperti langkah awal tadi, dan paket yang dikirim dari switch C ke switch B langkah kedua tadi, kemudian kedua paket dikirim ke port yang sama, port 3 di switch B. Oleh karena itu, kedua paket dikirim melalui kabel yang sama pada waktu yang bersamaan. Terus yang kedua adalah nah, kita perumpamaan seperti ini, seperti tabel berikut ini. Standby device-nya ada X, A, B, C, B, C. Terus on-link-nya ada X ke A1, A ke B3,
B ke C4, ini B, C4, terus C ke B5, ada C7 ke Z. Source-nya dari X, dari host X dengan tujuan destination-nya adalah Z. Ya, selanjutnya istilah tabel forwarding switch B di bagian A. Nah, berikut berikut tabel destination dan portnya, yaitu destination-nya atau tujuan itu Z dan port 6. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di mana switch C ini menerima paket dari switch B yang ditunjukkan untuk host Z. Switch C akan menambahkan informasi tentang Z ke tabel forwardnya, yaitu bahwa Z terhubung ke port 6. Oleh karena itu, tabel forwarding switch B ini akan menjadi seperti berikut. Destination-nya, destination dari X ini ada di port 3, terus destination-nya ini di port 4, Z dan Z di 6. Bisa kita lihat seperti di gambar berikut ini. Ini X-nya 3, Y-nya 4, terus Z-nya 6. Jadi kita langsung masuk ke soal selanjutnya aja. Soal nomor 2, yaitu ketika tiba di ruang praktikum lab komputasi, Anda menyambungkan kabel ke soket Ethernet untuk pertama kalinya. Administrator jaringan memiliki catatan alamat MAC Anda dan mesin Anda dapat bergabung dengan jaringan tanpa tindakan lebih lanjut. Misalkan seperti berikut ini. Terus tuliskan urutan pertukaran protokol atau paket yang terjadi pada tautan Ethernet kabel hingga Anda dapat mengirimkan satu paket ke 128.232.0.20. Anda tidak perlu menjelaskan paket setelah paket ini meninggalkan tautan. Sertakan paket ARP dan DHCP, sebutkan alamat IP dan Ethernet paket jika memungkinkan. Ya, jadi untuk jawabannya untuk mengirimkan satu paket ke 128 .232.0.20, pertukaran protokol yang terjadi pada tautan Ethernet kabel itu sebagai berikut. Bisa dilihat, yang pertama itu laptop akan mengirimkan paket broadcast DHCP discover dengan alamat MAC bisa dilihat seperti berikut ke alamat broadcast 255.255.255.255 untuk mencari server DHCP. Nah, terus server DHCP ini akan merespon dengan paket DHCP Oper yang berisi alamat IP yang ditawarkan 131.1.111.7.121, alamat MAC server dan durasi sewa. Terus yang ketiga, laptop akan mengirimkan paket DHCP request dengan alamat MAC sebagai berikut ke alamat broadcast, yaitu yang tadi 2555.255.255.255.255 untuk meminta alamat IP yang ditawarkan oleh server DHCP. Nah, terus server DHCP ini akan merespon dengan paket DHCP acknowledge yang berisi alamat IP yang diberikan atau yang ditawarkan tadi pada DHCP Oper, yaitu 131.111.1.7.121, alamat gateway-nya seperti berikut, dan alamat DNS dan juga durasi sewa. Nah, laptop akan mengirim. Jadi untuk DHCP tadi itu ada 4 tahapan. Yang pertama DHCP discover, atau masih mencari alamat buat IP-nya. Terus ada server eh, DHCP offer, di mana ini akan memberikan penawaran atau IP yang ditawarkan untuk digunakan. Terus ada DHCP request, di mana ini permintaan. Terus ada DHCP acknowledge, di mana ini merupakan konfirmasi akhir apakah IP
yang ditawarkan tadi itu mau dipakai atau tidak. Nah, dan di sini berdasarkan yang di sini itu IP yang ditawarkan tadi itu diterima dan kita menggunakan IP yang ditawarkan pada DHCP offer tadi. Selanjutnya untuk yang ARP, yang pertama laptop mengirimkan paket ARP untuk mencari alamat MAC dari gateway yang sudah kita dapatkan tadi atau kita gunakan yaitu 131.1.111.7.1. Kemudian gateway merespon dengan paket ARP reply yang berisi alamat MAC gateway, alamat yang berisi ini. Terus laptop itu akan mengirimkan paket ARP untuk mencari alamat MAC dari 128.232.0.20. Jika alamat MAC dari 128.232.0.20 belum ada di cache-nya ARP laptop, maka laptop itu akan mengirimkan paket ARP broadcast untuk mencari alamat MAC dari 128.232.0.20. Nah, selanjutnya, jika 128.232.0.20 ini merespon dengan paket ARP reply yang berisi alamat MAC yang tadi, maka laptop akan mengirimkan paket ke alamat 128.232.0.20 dengan alamat MAC tujuan tersebut. Lalu ada alamat IP dan Ethernet paket yang terlibat dalam pertukaran protokol atau paket di atas itu bisa kita lihat di bawah ini yaitu di pertama DHCP Discover, alamat IP sumbernya itu seperti berikut, alamat MAC sumbernya seperti berikut dengan IP tujuan seperti berikut juga. Terus DHCP Oper bisa kita lihat alamat IP sumbernya itu 131.1.1.111.7.3. Alamat MAC sumber DHCP alamat IP tujuannya yaitu 255.255.255.255 dengan alamat MAC tujuan sebagai berikut. Terus yang ketiga ada DHCP request di mana alamat IP sumbernya 0.0.0.0 dan alamat MAC sumber seperti berikut dengan alamat IP tujuan yaitu 255.255.255.255 dengan alamat MAC tujuan sebagai berikut. Terus ada DHCP acknowledge alamat IP sumbernya itu 131.111.7.3. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa acknowledge ini merupakan konfirmasi akhir dari eh, respon sebelumnya dari permintaan sebelumnya yang ditawarkan pada DHCP offer. Terus ada alamat MAC sumber server DHCP. Alamat IP tujuannya itu ada 255.255.255. Alamat MAC tujuan bisa dilihat sebagai berikut. Terus ARP untuk gateway-nya itu alamat IP sumbernya yaitu 131.111.7.121. Alamat MAC sumber seperti berikut dengan alamat IP tujuan 131.1.111.7.1. Alamat MAC tujuannya sebagai berikut. Terus ada ARP reply dari gateway yaitu alamat IP sumbernya yaitu bisa dilihat sebagai berikut. Alamat MAC sumber gateway-nya, alamat IP tujuan yaitu sebagai berikut juga bisa dilihat. Terus selanjutnya ARP untuk 128.232.0.20 alamat IP sumbernya yaitu 131.111.7.121. Alamat MAC sumber sebagai berikut dengan alamat IP tujuan 128.232.0.20. Lalu alamat MAC tujuan bisa dilihat seperti berikut ataupun alamat MAC tujuan yang diketahui jika sudah ada di change ARP laptop tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada ARP replay dari 128.232.0.20 di mana alamat IP sumbernya itu yaitu 128.232.0.20. Alamat MAC sumber bisa dilihat sebagai berikut dengan alamat IP tujuan yaitu 131.111.7.121. Kita ke soal ketiga. eh, Nah, soal ketiga di mana?
Alice dan Bob tinggal bersebelahan rumah, masing-masing memiliki router IP IPv4 nirkabel dengan NAT terintegrasi. Alice dan Bob ini menghubungkan laptop mereka ke router nirkabel mereka sendiri, dan masing-masing menggunakan utilitas yang sesuai untuk memeriksa alamat IP masing-masing laptop. Mereka menyadari laptop mereka memiliki IP yang sama. Pertanyaannya yaitu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Yang kedua, berikan satu alasan mengapa dengan penyebaran yang lebih luas dari IPv6, kebutuhan akan perangkat NAT dapat berkurang atau hilang. Terus soal yang ketiga, berikan satu alasan bahwa penggunaan IPv6 mungkin ingin terus menggunakan NAT mereka. Yang keempat, setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata kedua router kabel milik Alice dan Bob itu menggunakan saluran kabel yang sama meskipun SSID-nya yang berbeda. Apa implikasi dari situasi ini? Mengapa hal ini mungkin terjadi serta perilaku yang sesuai dengan standar ideal. Selain itu, bagaimana cara mengurangi dampak negatif yang timbul dari situasi ini? Ya, jadi yang pertama itu terkait mengapa hal tersebut bisa terjadi. Ya, alasannya karena mereka sama-sama menggunakan router dengan NAT bawaan. NAT sendiri ini merupakan Network Address Translation, atau memungkinkan beberapa di mana memungkinkan beberapa perangkat di jaringan lokal yang kita gunakan ini menggunakan alamat IP pribadi yang sama, dan router akan mengalihkan ke alamat IP publik yang unik. Oleh karena itu, ketika kedua belah pihak tersebut, di mana Alice dan Bob ini terhubung ke internet melalui router masing-masing. Laptop mereka akan memiliki IP pribadi yang sama, tetapi alamat IP publik mereka jika dilihat dari luar jangkauan itu akan berbeda. Terus untuk soalan selanjutnya yaitu alasan mengapa dengan penyebaran yang lebih luas dari IP v6 kebutuhan akan perangkat NAT dapat berkurang atau hilang. Ya, jadi dengan penyebaran yang lebih luas dari IPv6 ini, alamat publik yang unik akan tersedia karena ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan IPv4 ini. Jadi penyimpanan dari IPv6 ini lebih besar jika dibandingkan dengan IPv4. Eh, hal tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan untuk NAT karena setiap perangkat dapat memiliki alamat IP publik yang unik tanpa perlu pengubahan alamat IP pribadi melalui NAT tersebut. Terus untuk soalan yang ketiga, berikan satu alasan bahwa pengguna IPv6 mungkin ingin terus menggunakan NAT mereka. Ya, jadi kenapa bisa dibilang seperti itu? Salah satu alasan pengguna IPv6 ini ingin terus menggunakan NAT adalah untuk keamanan NAT bertindak sebagai firewall atau pelindung alami untuk mencegah lalu lintas yang tidak diinginkan menjangkau perangkat di jaringan lokal yang kita gunakan. Meskipun IPv6 memiliki fitur keamanan bawaan, beberapa pengguna itu mungkin ingin menggunakan NAT sebagai lapisan keamanan tambahan biar lebih aman jadinya. Kayak pelapis bisa juga digunakan. Terus untuk soalan yang keempat tadi, terkait dengan situasinya dan bagaimana cara mengurangi dampak negatif yang timbul dari situasi di atas tadi, yaitu berdasarkan analisis itu, situasi ini mengakibatkan interferensi antara dua jaringan, campur campur tangan dua jaringan ini, eh, dua jaringan nirkabel dan hilangnya konektivitas, di mana hal ini bisa terjadi karena router menggunakan saluran WiFi yang tumpang tindih. Perilaku ideal yang memenuhi standar adalah menggunakan saluran radio atau saluran WiFi yang tidak tumpang tindih untuk menghindari adanya intervensi. Potensi dampak negatif dari situasi eh, di atas tadi itu dapat dikurangi dengan merelokasi saluran WiFi di setiap router agar tidak tumpang tindih.
atau dengan menggunakan perangkat yang mendukung saluran nirkabel dual band untuk mengurangi interferensi. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan UAS dari mata kuliah jaringan komputer itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.